Joey Barton kembali menjadi sorotan setelah pengadilan di Liverpool menjatuhkan hukuman terkait serangkaian unggahan ofensif yang ia tujukan kepada 3 figur publik di Inggris. Mantan gelandang Manchester City dan Newcastle United itu dinyatakan bersalah atas 6 dakwaan terkait penyebaran komunikasi elektronik yang bersifat kasar dengan niatan menyebarkan tekanan atau kecemasan. Selain hukuman penjara 6 bulan yang ditangguhkan selama 18 bulan, Barton juga diwajibkan menjalani 200 jam kerja sosial serta membayar biaya penuntutan sebesar 23.419 pound sterling. Neymar Junior berhasil merampungkan misi untuk menyelamatkan Santos FC dan kini mengejar target lain di depan mata. Kebangkitan ex-Barcelona ini datang pada waktu yang tepat di pekan-pekan terakhir. Sembari menahan rasa sakit karena cedera, dia memaksakan diri tampil demi menolong Santos di 3 partai penutup. Neymar melaluinya dengan sumbangsi 4 gol dan 2 assist guna menempatkan Santos di peringkat ke-12 pada klasemen akhir. Setelah misi menyelamatkan Santos rampung, Neymar akan menjalani masa rehat dengan naik ke meja operasi. Raksasa London, Arsenal dan Chelsea mengalami pukulan telak di bursa transfer setelah target utama mereka Ayoub Buadi dilaporkan memilih untuk menandatangani kontrak baru. The Gunners maupun The Blues harus bersabar dan menunggu saat yang tepat jika ingin merekrut Buadi yang baru-baru ini memperpanjang masa baktinya di klub saat ini. Menurut Sportmall, pemain berusia 18 tahun itu resmi menandatangani kontrak baru dengan Lille yang akan mengikatnya hingga 2029. Lille memberinya kontrak baru sebagai penghargaan kepada bintang muda itu atas peningkatan sang pemain. Marc-Andre ter Stegen akhirnya bersiap kembali setelah berminggu-minggu absen. Namun kembalinya sang kiper tidak meredakan spekulasi. Menjelang dibukanya bursa musim dingin, rumor mengenai masa depannya kembali mencuat. Menurut laporan dari Sportbild, ter Stegen bisa mempertimbangkan langkah keluar demi mempertimbangkan waktu bermain yang cukup menjelang pemanggilan tim nasional pada Juni mendatang. Meski sudah pulih dari operasi punggung yang cukup rumit, kondisi fisiknya masih menyisakan tanda tanya. Klub yang ingin merekrutnya kemungkinan akan memilih opsi peminjaman. Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format pertandingan. FIFA resmi mengumumkan bahwa setiap laga akan dihentikan sejenak untuk hydration break selama 3 menit di tengah babak pertama dan babak kedua. Aturan baru ini membuat pertandingan sepak bola praktis terbagi menjadi 4 kuarter. FIFA menegaskan langkah ini diambil dengan satu tujuan utama, yakni menjaga keselamatan pemain di tengah meningkatnya suhu global dan intensitas kompetisi. Tim medis FIFA menilai langkah ini lebih efektif daripada cooling break yang hanya diterapkan saat cuaca ekstrim. Liverpool dikabarkan mematok harga murah untuk Ibrahima Konate bagi klub-klub yang berminat pada bursa transfer musim depan. Mantan pemain RB Leipzig itu mengalami penurunan performa yang tajam musim ini. Kontraknya di Liverpool hanya tersisa 6 bulan dan negosiasi perpanjangan kontrak belum menunjukkan kemajuan. Oleh karena itu, The Reds mempertimbangkan untuk melepas Konate pada bursa transfer Januari. Menurut Football Insider, Liverpool dilaporkan siap menerima sekitar 15 juta pound sterling untuk bek asal Prancis tersebut. Klub raksasa Liga Jerman Bayern Munchen hendak mengganggu rencana Napoli merekrut aset berharga Manchester United Kobbie Mainoo. Menurut laporan tim Talk, klub raksasa Bundesliga itu tengah mengincar kontrak permanen untuk sang gelandang pada Januari. Bayern disebut optimis Mainoo akan terbuka untuk pindah ke Jerman. Menurut laporan tersebut, Kobbie Mainoo sebenarnya tidak ingin meninggalkan klub masa kecilnya secara permanen. Akan tetapi rasa frustasi sang pemain di Old Trafford telah mencapai puncak. Striker Napoli Rasmus Højlund semakin memberi sinyal kuat bahwa karirnya bersama Manchester United sudah mendekati akhir setelah menyinggung masa depan jangka panjangnya di Italia. Dalam wawancaranya usai menjadi pahlawan kemenangan 2-1 atas Juventus, Højlund mengucapkan kalimat yang membuat masa depannya kian jelas. Ia mengatakan bahwa musim depan sang pemain akan memberikan wawancara dalam bahasa Italia. Hal itu mengisyaratkan jika Højlund akan bertahan di Napoli musim depan. Sebagaimana diketahui, penyerang berusia 22 tahun itu hijrah ke Napoli dengan status pinjaman 1 musim. Masalah cedera Real Madrid belum juga selesai. Terbaru, Eder Militao kembali mengalami cedera. Sang pemain pun diprediksi harus absen 3 hingga 4 bulan ke depan lantaran masalah tersebut. Laman Marca mengklaim jika Militao berpotensi melewatkan 29 laga Madrid dalam periode tersebut, termasuk berbagai penampilan di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey hingga Piala Super Spanyol. Ada kemungkinan ia baru bisa tampil ketika Los Blancos mentas di semifinal Liga Champions pada awal April 2026 mendatang.
Mantan bek Manchester United Jonny Evans resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Head of Loan and Pathways setelah hanya 6 bulan bekerja. Menurut laporan, Evans memilih mundur untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga sebelum menentukan langkah karir berikutnya. Saat menerima posisi tersebut, Evans mengatakan ia ingin membantu generasi muda Manchester United untuk berkembang. Dalam perannya, Evans turut berperan penting dalam proses peminjaman Toby Collier ke West Brom. Ia juga terlibat memantau sejumlah besar pemain muda MU yang dipinjamkan ke berbagai klub. Menurut laporan Cult of Sight, gelandang Atalanta Ederson telah mencuri perhatian dengan penampilannya di Serie A. Salah satu klub yang dilaporkan tertarik pada sang pemain adalah Barcelona. Direktur olahraga klub Deco tampaknya telah mengidentifikasi Ederson sebagai tambahan ideal di lini tengah untuk musim depan. Sebagai gelandang tengah, Ederson telah mencatatkan lebih dari 150 penampilan kompetitif untuk Atalanta dan dapat menawarkan kualitas teknis dan fleksibilitas. Namun potensi kekhawatiran bagi Barca adalah harga pemain Brasil tersebut yang bisa mencapai 45 juta euro. Manchester United dilaporkan tertarik membajak superstar Real Madrid Jude Bellingham ke Old Trafford. Laporan Vicahes mengungkapkan Setan Merah bahkan sudah mengirimkan tawaran 150 juta euro atau setara hampir 3 triliun rupiah. Namun Madrid dikatakan bersikeras menolak minat United. Los Blancos menegaskan Jude Bellingham tidak akan dijual dengan harga berapapun dan klub juga tidak bersedia melakukan pembicaraan. Walau demikian, laporan yang sama menyiratkan Setan Merah pantang menyerah. Mereka berambisi menyelesaikan kesepakatan untuk Bellingham di tahun 2026. Menurut laporan dari Bild, Kenan Yildiz dari Juventus masuk dalam radar Liverpool yang berpotensi kehilangan Mohamed Salah pada bursa transfer Januari mendatang. Liverpool merupakan salah satu klub yang tertarik padanya sejak bursa transfer musim panas lalu dan kini nama Yildiz kembali muncul. Menurut Bild, Yildiz merupakan salah satu pemain yang bisa menggantikan Mohamed Salah pada bursa transfer Januari mendatang. Seperti diketahui, Salah yang kini sudah berusia 33 tahun berpotensi meninggalkan Anfield pada Januari ini seiring dengan perselisihannya dengan pelatih Arne Slot. Real Madrid dikabarkan mulai mempertimbangkan perubahan besar di kursi kepelatihan. Jurgen Klopp disebut berada di urutan teratas daftar calon pengganti Xabi Alonso yang kini berada dalam tekanan hebat usai rentetan hasil buruk di Liga Spanyol. Menurut laporan El Mundo, petinggi Real Madrid langsung mengadakan rapat darurat usai kalah dari Celta. Beberapa pihak ingin sang pelatih segera dipecat. Nama Jurgen Klopp pun kembali mencuat. Pelatih asal Jerman itu saat ini memiliki peran baru sebagai Global Head of Football di Red Bull. Manajer Real Madrid Xabi Alonso berada di bawah tekanan berat di Santiago Bernabeu. Di sisi lain, Arne Slot juga mengalami hal yang sama di Liverpool. Alonso bisa menjadi kandidat pengganti pelatih asal Belanda itu di Anfield jika jadwalnya tepat. Dengan Slot yang juga sedang dalam sorotan tajam, Alonso disebut-sebut sebagai salah satu nama yang akan diminati The Reds. Tentu saja kendala utamanya adalah ia saat ini tidak tersedia. Jika lowongan di Anfield tersedia, Indy Kaila melaporkan bahwa Liverpool akan segera menghubungi Alonso untuk menjadi manajer baru mereka. Menurut laporan Mundo Deportivo, AC Milan dan Barcelona sedang menjajaki kemungkinan kesepakatan pertukaran pemain yang sensasional di bulan Januari. Transfer itu melibatkan Christopher Kunku dan striker asal Polandia Robert Lewandowski. Situasi Lewandowski di Barcelona telah menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir. Dengan kontraknya yang memasuki masa akhir, masa depannya di Camp Nou semakin tidak pasti. Di sisi lain, AC Milan dilaporkan siap menampung Lewy jika sang pemain meninggalkan Barcelona. Bahkan Rossoneri siap menyertakan Kunku dalam kesepakatan. Bayern Munich meraih kemenangan dengan skor telak 3-1 dari Sporting CP pada laga lanjutan Liga Champions. Menariknya, 4 gol di laga tersebut seluruhnya dicetak oleh pemain Bayern Munich. Sporting unggul lebih dulu via gol bunuh diri Joshua Kimmich di menit ke-54. Setelah itu Bayern membalas 3 gol melalui Serge Gnabry di menit 65, Lennart Karel di menit 69 dan Jonathan Tah pada menit 77. Atas hasil tersebut, Bayern Munich berada di posisi 2 dengan 15 poin. Barcelona meraih poin penuh saat menjamu Eintracht Frankfurt pada laga lanjutan Liga Champions. Bermain di Camp Nou Senin dini hari waktu Indonesia Barat, Blaugrana menang dengan skor 2-1. 2 gol Barcelona lahir melalui brace Jules Koundé di menit 50 dan menit 53. Sementara itu, 1 gol balasan tim tamu tercipta lewat Ansgar Nauf pada menit 21. Berkat hasil ini, Barca kini menempati posisi 14 klasemen dengan 10 poin.
Sementara itu, wakil Spanyol lainnya Atletico Madrid juga meraih kemenangan saat menghadapi PSV Eindhoven. Bermain sebagai tim tamu, Atleti menang dengan skor akhir 2-3. 3 gol Atleti dicetak Julian Alvarez di menit 37, David Hanko di menit 52, dan Alexander Sorloth pada menit 56. PSV sendiri mencetak 2 gol balasan melalui Gustil di menit 10 dan Ricardo Pepi pada menit 85. Tambahan 3 poin membuat Atletico kini mengoleksi 12 angka di posisi ke-7. Pada pertandingan lain, Tottenham Hotspur meraih kemenangan telak 3-0 saat menjamu Slavia Praha. Bermain di Tottenham Hotspur Stadium, 3 gol tuan rumah lahir melalui bunuh diri David Zima di menit 26, penalti Mohamed Kudus di menit 50, dan penalti Xavi Simons pada menit 79. Berkat kemenangan ini, Tottenham kini ada di posisi ke-9 dengan 11 poin. Sementara itu, wakil Inggris lainnya Liverpool berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 saat berhadapan dengan Inter Milan. Bermain di Giuseppe Meazza, Liverpool susah payah mengalahkan tuan rumah. Gol tunggal The Reds lahir melalui penalti Dominic Szoboszlai pada menit 88. Tambahan poin penuh membawa Liverpool ke posisi 8 dengan 12 poin, sementara Inter ada di urutan ke-5 dengan poin yang sama. Berbeda dengan wakil Inggris lainnya, Chelsea yang berhadapan dengan Atalanta harus menerima hasil mengecewakan. Bermain di markas Atalanta Stadion Bergamo, The Blues tumbang dengan skor 2-1. 2 gol tuan rumah dicetak Gianluca Scamacca di menit 55 dan Carles de Ketelaere pada menit 83. Sedangkan gol balasan Chelsea atas nama Joao Pedro di menit 25. Hasil ini membawa Atalanta ke posisi 3 dengan 13 poin, sementara Chelsea ada di urutan ke-11 dengan 10 poin.